Permisi Mas, saya Ana. Kelihatannya kok seperti ada yang dipikirkan, ada masalah ya dengan sawahnya. Iya Mbak, saya Zidan. Ini saya lagi kebingungan. Tanaman jagung yang saya tanam pertumbuhannya begitu lambat, berbeda dari yang lain. Kira-kira kenapa ya Mbak? Kalau boleh tahu, apakah sudah diberikan pupuk yang cukup untuk menunjang pertumbuhan tanaman tersebut? Sudah Mbak, apa karena pestisida yang saya semprotkan mempengaruhi? Hmm, itu juga mungkin bisa. Tapi sebentar Mas, sebelumnya apakah pernah terserang hama atau penyakit? Iya Mbak, pernah terserang ulat daun. Tapi saat ini hamanya sudah tidak ada. Kira-kira masalahnya terletak di apanya ya Mbak? Untuk kendala pertumbuhan tanaman itu, kita tidak bisa melihat hanya dari satu penyebab saja, Mas. Memang penyebabnya ada apa saja Mbak? Jadi, penyebab itu ada beberapa hal. Contohnya, kondisi tanah yang tidak subur, iklim yang tidak menentu, pestisida apa saja yang digunakan, sistem pengairan, dan kurangnya pemberian pupuk ke tanaman budidaya. Oh, seperti itu ya Mbak. Iya, seperti itu. Tapi sebentar, kalau boleh, apakah bisa coba saya cek tanamannya? Bagaimana Mbak? Kalau dilihat dari tanda pada tanaman, kemungkinan masalahnya ada pada kualitas tanah yang kurang subur. Selama ini, pupuk yang digunakan Mazidan jenis organik atau kimia. Saya sering menggunakan pupuk kimia karena lebih praktis dan mudah untuk didapatkan. Jadi begini, pupuk kimia itu memiliki kandungan pemacu pertumbuhan yang tinggi. Maka dari itu, bisa memberikan efek pertumbuhan yang lebih cepat ke tanaman. Oh begitu. Terus apa hubungannya dengan tanah? Pupuk kimia itu, jika sering digunakan terus-menerus, bisa merusak kondisi alami yang ada di sawah Mazidan. Contohnya, tanah menjadi keras atau padat, mikroorganisme yang bermanfaat mati, tanah kurang bisa menyimpan air, dan yang pasti nutrisi tanah atau unsur hara sangat rendah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi, apa yang perlu saya lakukan jika tanahnya sudah terlanjur rusak? Tidak perlu khawatir, Mazidan dapat memperbaiki tanah tersebut dengan menggunakan pupuk organik. Meskipun tidak secepat pupuk kimia untuk pertumbuhan, tapi setidaknya lebih ramah lingkungan. Kalau boleh tahu, di mana Mbak tempatnya menjual pupuk organik tersebut? Tidak perlu membeli pupuknya. Jika di rumah punya ternak, limbah atau kotorannya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Iya Mbak, kebetulan saya memiliki ternak sapi milik orang tua saya. Bagaimana cara mengolah limbah tersebut untuk bisa menjadi pupuk Mbak? Oke, sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan jenis-jenis pupuk agar Mazidan lebih paham. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pupuk. Jenis pupuk ada dua, yaitu pupuk organik dan pupuk kimia. Pupuk organik sendiri ada tiga jenis. Yang pertama, ada pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan pupuk yang dibuat dengan cara pembusukan sisa-sisa tanaman. Kemudian yang kedua, pupuk hijau. Pupuk hijau merupakan pupuk yang terbuat dari tumbuhan hijau yang mati dan tertimbun dalam tanah. Yang terakhir ada pupuk kandang, yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan seperti ternak dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pupuk kimia yang terdiri dari dua jenis. Yang pertama, pupuk tunggal. Pupuk tunggal merupakan pupuk kimia yang hanya mengandung satu jenis unsur hara sebagai penambah kesuburan. Contohnya adalah pupuk N, pupuk P, dan pupuk K. Yang kedua, ada pupuk majemuk. Pupuk majemuk itu merupakan jenis pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara yang digunakan untuk menambah kesuburan. Contohnya yaitu pupuk KCl,
pupuk NPK, dan pupuk TSP. Ternyata begitu ya Mbak, ada berbagai macam jenis pupuk. Iya, betul. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk beralih menggunakan pupuk organik karena bahannya mudah dicari dan lebih ramah lingkungan. Apakah bisa Mbak Ana memberikan arahan bagaimana cara pembuatan pupuk organik itu? Saya akan menjelaskannya dengan senang hati. Karena banyaknya jenis pupuk, kita akan mempelajari salah satu pupuk organik yang bernama superbokasi. Pupuk jenis apa itu Mbak? Pupuk superbokasi merupakan pupuk organik yang dihasilkan dari limbah pada ternak melalui proses dekomposisi oleh mikroorganisme alfa-alfa. Proses dekomposisi ini bertujuan untuk meningkatkan kandungan hara mikro dan makro dalam limbah padat. Istilah superbokasi digunakan karena proses ini berlangsung dengan cepat, hanya memerlukan 1 hingga 2 hari, dan tidak memerlukan pengolahan tambahan. Yang kedua, ada pupuk bokasi. Pupuk bokasi adalah salah satu jenis pupuk organik yang dikembangkan dengan menggunakan inokulan sebagai starter, yaitu Effective Microorganism atau EM4, yang berfungsi sebagai dekomposer atau bakteri pengurai. Inokulan ini terdiri dari campuran berbagai jenis mikroorganisme yang dipilih dengan cermat dan mampu mendekomposisi bahan organik secara efektif dan cepat. Pupuk superbokasi dan pupuk bokasi sebenarnya sama, hanya berbeda sedikit di bagian bahan dan proses pengolahannya. Kemudian, pupuk organik itu ada 2 jenis bentuknya, yaitu ada padat dan cair. Yang akan kita pelajari ini merupakan pupuk padat, karena selain lebih mudah pembuatannya, bahannya juga mudah dikumpulkan. Bedanya dengan yang cair apa Mbak? Pupuk yang berjenis cair itu sulit saat proses pengumpulan bahannya, seperti contoh urin sapi, karena untuk mengumpulkannya membutuhkan kandang yang memiliki tempat khusus untuk menampung urin tersebut, sehingga memerlukan biaya yang besar di awal. Oh begitu. Iya Mas, begitu. Bagaimana? Apakah dengan penjelasan singkat tadi, Mas Zidan sudah paham? Sudah Mbak. Kalau begitu, mari kita lanjut menuju proses pembuatan pupuk superbokasinya. Langkah pertama, kita perlu menyiapkan alat yang akan digunakan. Pertama, siapkan timba atau drum. Yang kedua, gembor atau gayung. Ketiga, cangkul atau tongkat. Keempat, terpal. Kelima, sak atau karung. Dan yang terakhir, mesin penggiling atau chopper. Untuk bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, dedak atau bekatul, gula pasir, MA11 atau dekomposer lainnya, dan air. Setelah bahan siap, selanjutnya masuk ke tahapan pembuatan. Langkah pertama, siapkan 1 liter MA11, 50 liter air bersih, dan 1 kg gula pasir. Ketiga bahan tersebut dimasukkan ke drum dan diaduk secara merata. Kemudian kita diamkan terlebih dahulu kurang lebih sekitar 15 menit. Langkah berikutnya, siapkan 1 ton limbah ternak seperti kotoran sapi, kambing, dan ayam dalam kondisi kering. Kemudian kotoran tadi digelar di atas terpal dan ditaburi dedak sebanyak 1 hingga 3%. Langkah ketiga, semprotkan bahan cair campuran dekomposer yang telah kita diamkan selama 15 menit tadi di atas permukaan kotoran atau limbah ternak tersebut, sambil dicampur atau diaduk dengan cangkul. Setelah dipastikan semua bahan limbah tersemprotkan secara merata, selanjutnya terpal ditutup rapat agar tidak ada udara dan sinar matahari yang masuk.
Kemudian kita diamkan 1-2 malam untuk memfermentasi bahan superbokasi tersebut. Setelah terfermentasi, bokasi diaduk dan bisa dimasukkan ke dalam sak untuk digunakan atau disimpan. Ternyata seperti itu proses pembuatan pupuk organik superbokasi. Iya, begitu. Apakah ada lagi yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Sudah jelas dan begitu mudah dipahami. Saya akan mulai mencoba mempraktekkannya. Terima kasih Mbak Ana atas ilmu yang telah diberikan. Menambah wawasan dan sangat bermanfaat untuk saya. Sama-sama Mas Zidan, senang membantu.